Dalam keseharian kita sering mendengar istilah tertangkap tangan. Dalam hukum pidana, istilah ini dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama, betrapping op heterdaad, tertangkap basah. Dalam bahasa gaulnya sama dengan istilah kepergok. Yang kedua, ontdekking op heterdaad atau tertangkap tangan. Istilah ini lebih luas maknanya, mencakup tertangkap basah, tertangkap ketika melakukan suatu perbuatan tindak pidana, tertangkap beberapa saat setelah melakukan perbuatan tindak pidana, serta dalam kategori ini barang bukti kedapatan ada pada orang yang bersangkutan. Pengertian tertangkap tangan sendiri diatur dalam pasal 1 angka 9 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dalam pasal ini ada 4 kondisi yang dapat disebut tertangkap tangan. Yang pertama, tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana. Yang kedua, tertangkapnya seseorang segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan. Kategori yang ketiga, tertangkapnya seseorang sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana. Dan yang keempat, tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Dalam praktik terdapat perbedaan antara apa yang diatur dalam KUHP dengan apa yang biasa dilakukan oleh penyidik yang sering diberitakan media dengan istilah OTT, operasi tangkap tangan. Di mana perbedaan situasinya? Dalam hal tertangkap tangan, tidak seorang pun pada dasarnya mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Tertangkap tangan bersifat kebetulan semata. Saat seseorang tertangkap tangan, maka peristiwanya terjadi secara spontan, tanpa persiapan, apalagi direncanakan secara matang terlebih dahulu. Dalam hal tertangkap tangan, yang melakukan penangkapan bisa saja anggota masyarakat atau petugas yang bukan penyidik. Karenanya tidak dibutuhkan surat perintah penangkapan. Dalam konteks ini berlaku pasal 18 ayat 2 dan pasal 111 ayat 1 KUHP. Sedangkan operasi yang dilakukan dengan cara penyadapan, pengintaian, dan mempersiapkan penangkapan lebih dulu terhadap seseorang, maka orang yang menjadi target penyidik tersebut sebenarnya tidak dapat dikatakan tertangkap tangan, melainkan yang bersangkutan ditangkap, bukan tertangkap. Saya ulangi, operasi tangkap tangan adalah suatu operasi yang sudah menargetkan orang. Jadi orang tersebut ditangkap, bukan tertangkap. Dengan demikian, menurut hemat saya, penyidik wajib membawa surat perintah penangkapan. Perintah penangkapan adalah perintah untuk menangkap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
Dalam literatur hukum pidana, seseorang tertangkap tangan terjadi karena dua hal. Yang pertama, sedang melakukan delik atau selesai melakukan delik. Ini disebut dengan istilah voltooid delik dalam hal delik formil. Yang kedua, orang itu melakukan percobaan delik terhenti atau terhalang, Geshortepoging. Berbeda dengan konsep tertangkap tangan dalam KUHP, operasi tangkap tangan atau OTT dalam tindak pidana narkotika, tindak pidana korupsi, dan atau tindak pidana terorisme. Perbedaannya terletak pada hakikat operasi tangkap tangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik tanpa diketahui pihak lain dengan cara sebelumnya melakukan antara lain penyadapan atau tindakan pengawasan. Model ini dinamakan tindakan penjebakan atau perangkap, entrapment. Istilah entrapment dalam hukum pidana sudah dikenal sejak abad ke-16. Namun definisi hukum entrapment baru muncul menjelang abad ke-19. Entrapment atau perangkap setidaknya mempunyai dua makna. Yang pertama, seseorang dijebak untuk melakukan tindak pidana. Atau yang kedua, seseorang dibiarkan dan ditunggu sampai melakukan tindak pidana. Setelah itu baru dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwenang. Di negara Swedia, model penangkapan yang dilakukan melalui metode entrapment dilarang dan dinyatakan ilegal. Kita tahu Swedia menganut sistem hukum sipil, civil law system, yang pada esensinya hukum bergantung pada aturan undang-undang. Tradisi hukum di Swedia didasarkan pada hukum Romawi yang dikodifikasikan dalam Corpus Juris Civilis. Namun, Swedia tidak mengambil Code of Napoleon atau Kode Napoleon seperti yang diadopsi di banyak negara Eropa. Melainkan, Swedia mengambil bentuk hukumnya dari hukum yang dikembangkan di Jerman. Dalam hukum pidana, filosofi yang dikembangkan di negara ini sangat menarik. Dalam masyarakat Swedia, merupakan suatu yang jahat membiarkan orang melakukan kejahatan. Dengan dasar pemikiran itu, maka tindakan menjebak atau menunggu orang melakukan tindak pidana sama artinya mendorong orang berbuat kejahatan. Dengan dasar pemikiran ini, maka tindakan entrapment di negara ini dilarang. Saat seseorang ditangkap ataupun tertangkap tangan, maka yang bersangkutan mendapat pengekangan sementara waktu kebebasan sipilnya. Disebut pengekangan sementara kebebasan orang karena jangka waktu yang diperbolehkan dalam KUHP paling lama 1 kali 24 jam atau 1 hari. Perlu diketahui, terdapat aturan penyimpangan dari ketentuan KUHP ini terkait jangka waktu penangkapan. Dalam tindak pidana narkotika, lama penangkapan adalah 3 kali 24 jam dan dapat diperpanjang paling lama 3 hari. Penyimpangan lain juga dilakukan untuk tindak pidana terorisme.
Lama penangkapan dapat dilakukan paling lama 14 hari dan dapat diperpanjang paling lama 7 hari setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Demikian catatan hukum ini, semoga bermanfaat.